Itu Mas Diki. Oke, teman-teman, kalau misalkan sudah pada siap, bisa nih Bu, langsung saya ke selanjutnya, slide selanjutnya aja Bu ya. Oke. Ke soal nomor Ya, satu, waktunya semoga seperti, bisa mengikuti dengan baik ya. amin. Oke, teman-teman atau kakak-kakak sekalian, ini soal nomor satu, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Silakan teman-teman jawab di kolom chatnya nih. Oke, sambil menunggu Bu Nur Sauda mungkin gangguan sinyal lagi nih. Boleh nih teman-teman dijawab untuk soal nomor satunya nih. Kak Haryanto sudah mulai nih dengan memilih opsi C. Oke, suara saya sudah bisa didengar ya, Mas? Bisa, Ibu. Oke. Ini ganti laptop aku. Sambil. Ya, ya. Oke, Kak Rines juga C. Gimana Ibu? Mau kita persilakan teman-teman Oke. untuk menjelaskan? Iya. Boleh, boleh. Ayo, Boleh Kak nih Ibu. Rines. Saya Oke. sampai hafal. Kak Rines atau Kak Haryanto nih? Coba jelaskan. Boleh dong dinyalakan mikrofonnya nih, di-spill sedikit. Ya, Familiar saya sekali coba Bu saya. Dokter. Oke. Oke, siap. Siap, Bu. Eh, di sini kan tadi pertanyaannya eh, peristiwa apakah yang dialami pasien tersebut? Ini memang kalau peristiwa kala 1 kan kita jelas sudah tahu pembukaan 0 sampai 3 cm gitu kan. Kalau udah kala 2 itu pembukaan 4 sampai pembukaan lengkap gitu. Jadi ini saya buka karena ini kan kepala sudah masuk 2/5. Hasil PT pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban masih utuh. Nah, jadi saya pilih persalinan skala 1 fase aktif akselerasi karena apa? Sudah dia memasuki eh, ke kala 2 dan hampir lengkap gitu, dokter. Makanya saya coba ambil yang C, persalinan kala 1 fase aktif akselerasi. Gitu, Bu Dokter. Karena memang kurang paham banget yang ini, apalagi yang fase aktif dilatasi maksimal, belum hafal betul gitu, Bu Dokter. Jadi saya pilih C, persalinan kala 1 fase aktif akselerasi karena melihat kepala sudah masuk 2/5. Yang ini, Bu Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rindas. Ini gimana nih Bu? Ternyata masih banyak yang ragu untuk jawabannya nih, benar atau enggaknya. Boleh dinyalakan dulu Bu mikrofonnya Bu. Ya Bu, mohon maaf nih Bu. Mikrofonnya masih ke mute Bu. Oh, itu ada Kak Nadia tuh. Jawabannya beda ya. Iya, ada Kak Nadia Filsa nih. Kak Ternyata Nadia bisa ngasih alasan? gimana Kak Nadia? Baik, izin Ibu, izin juga Mas Diki. Kebetulan semester kemarin itu baru belajar tentang
keperawatan maternitas. Jadi, seingat saya waktu itu ada catatan dari dosennya gitu mengenai KALA 1 itu ada 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif, di mana fase laten itu pembukaannya dari 0 sampai 3 sentimeter, dan yang di fase aktif itu ada 3 akselerasi, dilatasi, dan deselerasi. Nah, di catatan saya kemarin itu saya lihat di bagian pembukaan 8 senti itu masih di bagian dilatasi maksimal, seperti itu. Jadi memilih yang D, tapi mohon maaf Ibu sebelumnya. Iya, Oke, nggak terima apa-apa kasih lah. Kak Nadia. Iya, Gimana Ibu? Langsung mau terima dibahas? kasih. Ya, mohon maaf Mas Diki, gambar saya kok nggak bisa start your video because the host has stop it. Oh, Bisa mungkin dibantu ini, Bu. nyalain. Iya, udah bisa ya. Oh, tetap ya Mas, nggak bisa ya. Iya, kayaknya sinyal sih, Bu. Oh, gitu ya. Oke deh, nggak apa-apa ya, nggak pakai ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Kak Nadia Silva Filsa, Kak Rines, dan kakak-kakak semua yang hadir pada malam hari ini. Jadi ada beberapa nih ya, DC. Oke, dua aja. Ya, jadi kita cari kata kuncinya di sini adalah peristiwa apa yang dialami pasien. Oke, berarti kita baca soalnya dulu, baru kemudian kita cari apa yang menjadi kata kunci di dalam soal. Yang pertama adalah seorang perempuan usia 25 tahun datang ke puskesmas pukul 8 pagi dengan G1P0A0 umur kehamilan 39 minggu mengeluh perut kencing-kencing. Pada saat ini tekanan darah sekian, nadi sekian, respirasi sekian, menit 24 kali per menit. Kemudian TFU, kepala sudah masuk PAP atau sudah masuk 2/5. Nah, di sini adalah VT, pembukaan serviks 8 cm. Selaput ketuban masih utuh. Nah, kalau kita melihat jawabannya, berarti ini adalah di KALA 1. Ya, fase pembukaan serviks 1 sampai 10. Nah, oke, berarti kita ke kata kunci yaitu pembukaan serviks. Yang lain-lain diabaikan dulu karena kata kuncinya di sini. Nah, sekarang KALA 1 itu ada 2 ya, fase aktif dan laten. Nah, tadi disebutkan oleh Kak Nadia bahwa ada fase aktif, gitu kan? Nah, ternyata fase aktif sendiri ada 3. Nah, jadi jawaban yang mana yang benar, gitu ya? Nah, C kah, D kah, atau E? Berarti pilihannya C, D, E. Sekarang kunci jawabannya adalah iya. Nah, kunci jawabannya kurang tuh nulis jawabannya, tapi Oh iya. ada. Persalinan KALA 1 fase aktif dilatasi maksimal. Berarti apa jawabannya? Apa nih teman-teman? D. Yang D. Semangat, semangat nih. Iya. Nah, kita coba bahas di sini ya. Jadi kalau saya sebutkan tadi bahwa di dalam fase permulaan persalinan yang ditandai dengan keluarnya darah atau blood show dari serviks yang berasal dari serviks yang mulai mendatar dan membuka. Jadi darah itu keluar dari sana. Nah, kemudian pada KALA 1 untuk primi gravida, kita pasiennya primi gravida ya, berlangsung selama 12 jam untuk multi dan untuk primi serta 8 jam untuk multi. Nah, KALA 1 ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu laten dan aktif. Laten itu pembukaan sampai 3. Sedangkan berarti kalau lebih dari 3 berapa? 4 ya. Nah, kalau 4 maka dinamakan fase aktif. Di mana di sini berlangsung selama 6 jam dibagi menjadi 3 fase. 2 cm pertama ya, 4 sampai 5 ya, gitu. 6 itu adalah fase akselerasi. Sedangkan yang berikutnya adalah dilatasi maksimal sampai dengan 9 cm.
Nah, ini berapa tadi? 8 cm. Berarti ada di mana? Fase aktif, dilatasi maksimal. Dan yang terakhir adalah deselerasi. Demikian Sobat Kompeten, kita bisa lebih memahami skala 1 dengan 2 fase dan fase aktif dengan 3 fase. Yuk. Oke. Baik, Ibu Dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 1 ini? Lanjut, Mas. Oke, dilanjut. Nanti saya lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini soal nomor 2. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Silakan nih teman-teman menjawab di kolom chatnya nih. Untuk apa sih jawaban nomor 2 yang tepat dan yang teman-teman yakinkan? Oke, Kak Haryanto menjawab C, Kak Willy menjawab D, Kak Nasti Dahlia menjawab B, Kak Rines menjawab C. Gimana nih Bu? Ada D, B, dan C nih. Ada 3 opsi Ayo. untuk soal nomor 2 Mana ini. yang paling benar, ayo. Kak Ajeng juga menjawab B. Sepertinya kita coba dari yang menjawab B dulu nih perwakilan. Oke, boleh. Karena Ya, silakan. dominannya ke B semua nih. Kak Nasti, Kak Yanti, Pasar Ibu, Kak Ajeng. Boleh nih. Siapa yang mau mewakilkan nih? Atau menjelaskan nih? Yuk, dicoba yuk. Gimana kakak-kakak sekalian? Boleh nih Kak Ajeng, Kak Yanti. Lanjut aja, Mas. Dilanjut aja nih Bu. Berarti masih pada ragu nih Bu, sepertinya Bu. Dilanjut apa maksudnya? Dilanjut ke soal baru. Lanjut penjelasan Jawabannya, Bu. Bu. Oke, langsung jawabannya nih Bu. Masih pada ragu nih. Boleh Bu? Iya. Bu Dokter langsung Kenapa nih jadi jelaskan. peragu nih? Oke. Jadi sebenarnya tanpa Bapak Ibu, tanpa sobat-sobat kompeten belajar tentang soal ini bisa hanya dengan kejelian, gitu. Sekarang gini ya, baca soalnya ya. Apa tindakan terapeutik yang paling tepat pada pasien tersebut? Terapeutik ya. Nah, di dalam asuhan keperawatan, ya konsep ilmunya bahwa langkah ketiga di dalam proses keperawatan adalah menentukan intervensi. Nah, intervensi sendiri itu adalah 4 jenis, yaitu observasi, ya kan? Kemudian edukasi, yang keempat adalah terapeutik dan ketiga terapeutik dan yang keempat adalah kolaborasi. Nah, dari A, B, C, D, E, mana nih yang tindakan terapeutik? Ayo coba ditulis sekarang. Atau dibuka suaranya, ayo. Ayo Mana? teman-teman. C. C. Nah, ya kan? Ya kan?
Nah, coba kita kembalikan ke dalam soal. Seorang perempuan usia 23 tahun, hamil 39 minggu, datang ke puskesmas bersama suami pukul 11. Keluhan pasien adalah kenceng-kenceng dan mengeluarkan lendir darah serta nyeri pada punggung. Nah, jadi kenceng-kenceng terus nyeri, ya kan? Ada dua nih. Nah, kemudian ternyata pembukanya 4 cm. Oh, ini kenceng-kencengnya adalah tandanya nyeri. Maka tindakan terapeutik apa yang tepat pada pasien tersebut? Yuk, kita buka kunci jawabannya. Iya, melakukan masase, gitu kan? Ya, kenapa? Karena yang melakukan terapeutik gitu ya. Jawaban pilihannya adalah pada masase, sedangkan pada yang D itu adalah edukasi, yang E kolaborasi, ya kan? Iya, dokter. Gampang kan? Ya. Jadi jangan terjebak dengan soal ya. Oke. Oke, teman-teman, gimana untuk soal nomor 2? Ada yang ingin ditanyakan atau lanjut nih? Lanjut. Oke, masih lanjut nih, Bu. Iya. Oke, teman-teman atau kakak-kakak sekalian, ini soal nomor 3, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Silakan teman-teman untuk soal nomor 3-nya jawab di kolom chat-nya. Kak Kurnia D, Kak Willy A, Kak Haryanto D, baru ada 2 opsi nih, D dan A. Oke, gimana nih? Sambil menunggu teman-teman yang menjawab, ada nggak nih dari Kak Haryanto, Kak Willy, atau Kak Kurnia nih ingin menjelaskan atau nggak nih? Kenapa sih memilih opsi D atau A? Arines D, gimana teman-teman? Ada nggak nih yang mau menjelaskan nih? Iya. Sampai soal ketiga masih bervariasi ya jawabannya. Iya, ada 2 opsi. Tapi lebih ke D nih, Bu. Karena Gitu Sidalia, ya. Kak Ajeng, Kak Rines mungkin mau membuka suaranya untuk menjelaskan mewakilkan teman-temannya nih. Ada yang apa ini? F apa E? Pak E nih. Sepertinya D, Bu. Oh, maunya jawab D. Iya, tipe nih, Bu, tipe. Oke, Kak Rines, Saya coba boleh? menjawab ya, Bu. Siap, Kak Oke, Rines. boleh. Ayo. Apa tindakan berikutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke ruang bersalin pukul 8 WIB, mengeluh perut kenceng-kenceng dan cemas menghadapi persalinan. Pasien G1 P0A0, hamil 38 minggu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80, respirasi 24, TFU 30 cm. Kepala sudah masuk 2/5. Selaput ketuban masih utuh. Setelah dievaluasi, ibu menyatakan ingin mengejan dan tidak kuat untuk menahan. Nah, clue yang saya ambilkan, Bu, ibu menyatakan ingin mengejan dan tidak kuat untuk menahan. Nah, tindakan berikutnya yang harus kita lakukan adalah menganjurkan ibu untuk mengatur pernapasan supaya ibu nanti pada saat dipimpin persalinannya, pernapasannya bisa dengan teratur. Kalau kita memecahkan ketuban karena ketuban masih utuh, menurut saya kurang tepat karena belum waktunya memimpin persalinan. Jadi saya lebih memilih ke D, menganjurkan ibu untuk mengatur pernapasan karena clue yang tadi Bu tidak kuat untuk mengedan dan menahan sakit gitu Bu. Terima kasih. Oke.
Terima kasih Kak Oke. Rines. Terima Iya. kasih Kak Rines. Gimana Kak Bu Diki, Dokter? ini saya kok tertarik sama jawabannya Kak Yanti Pasaribu ya. Oke, Kak Yanti Pasaribu, Hmm. boleh dong dinyalakan mikrofonnya nih. Iya, 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 lain iya. sendiri ya Bu. Izin Ya. ya Bu ya. Heeh. Apakah tindakan berikutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke ruang bersalin pukul 8 WIB, mengeluh perut kencang-kencang dan cemas menghadapi persalinan. Pasien G1 P0 A0 hamil 38 minggu, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70 mm air rekta, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, TF 30 cm, kepala sudah masuk 2/5, selaput ketuban masih utuh. Setelah dievaluasi, ibu menyatakan ingin mengejan dan tidak kuat untuk menahan. Nah, di sini saya mengambil jawaban C, memastikan pembukaan lengkap. Karena di sini dibuat kepala sudah masuk 2/5, selaput ketubannya masih utuh, dan setelah dievaluasi, ibu mengatakan ingin mengejan. Sementara di sini belum dibuat berapa pembukaannya. Ya kan Bu? Jadi ya bisa saja ibu rasa mengejannya udah kepingin sekali kan, tapi kan kita harus memastikan pembukaannya sudah lengkap belum, karena nggak mungkin kita pimpin untuk mengejan. Dan di sini tindakan apa? Nah, tindakan berarti memastikan kan Bu, memastikan itu kan satu tindakan, berarti kita harus mem-PT kan Bu ya. Jadi kalau memecahkan ketuban kurang pas saya rasa. Begitu juga memimpin persalinan karena belum tahu pembukaannya lengkap apa belum. Menganjurkan ibu untuk mengatur nafas juga saya rasa kurang tepat. Kalau memberi makanan minum juga kurang pas. Jadi saya mengambil jawaban C, memastikan pembukaan lengkap. Terima kasih, Bu. Iya, terima Oke, kasih jawaban terima lengkapnya. terima kasih nih Bu Yanti Pasaribu. Gimana Bu Ya, Dokter? oke, nggak usah berpanjang-panjang waktu Mas Diki. Siap Bu Dokter. Buka kunci jawabannya. Apakah Bu Rines, ataukah Bu Yanti, ataukah yang lain yang tepat? Ternyata jawaban C. Bu Yanti yang benar. Ya, saya pikir penjelasan dari Bu Yanti tadi udah lengkap nih. Lebih lengkap Bu Yanti daripada yang saya tulis. Jadi di sini jadi kunci jawabannya adalah C, memastikan pembukaan lengkap gitu ya. Setelah pembukaan lengkap, Ibu mengatakan ingin mengejan dan tidak bisa ditahan lagi. Biasanya seperti itu, gitu ya. Sudah kita larang nih, jangan mengejan dulu Bu, gitu kan. Tapi pasiennya dengan perilaku yang sudah sulit untuk dikontrol gitu, mengatakan bahwa ingin mengejan dan tidak bisa ditahan lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka penolong harus care, gitu ya. Jangan nanti aja Bu, belum waktunya Bu, gitu ya. Ternyata begitu datang pasien udah janin di luar, gitu. Ya, jadi yang diutarakan oleh pasien sesuai dengan teori JPNKR gitu tahun 2016 di mana pada kala 2 ibu akan mulai merasakan ingin meneran dan tidak bisa ditahan. Di samping itu, maka kita jika melihat tekanan pada anus membuka, vulva membuka dan perineum menonjol dari hasil inspeksi, yang itu adalah merupakan tanda kala 2. Itu sobat-sobat kompeten. Ayo semangat ya. Oke. Semangat terus nih Bu Dokter nih. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Yuk jangan putus asa. Iya nih. Oke, gimana teman-teman? Ada Bukan yang putus ingin asa, Bu Dokter, tapi kan yang selalu melakukan PT itu Bu Eh, bidangnya. Kita perawat jarang Oh, mem-PT. Betul gini. Mbak Rines. Oke, nggak Lanjut. apa-apa. Kita bahas tuh di sini ya. Jadi Iya, Bu begini, Dokter. nggak apa-apa. Jadi begini Bu, di dalam undang-undang, ya sama kan sekarang ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang eh, perawat, undang-undang bidan gitu kan, ya. Nah, kita menolong persalinan itu juga dilindungi oleh undang-undang keperawatan. Jadi adalah menolong atau memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan dasar manusia yang sedang melahirkan gitu. Jadi melakukan PT itu nggak menyalahi dari undang-undang ini apa namanya keperawatan dan kebidanan gitu ya, sama-sama punya ranahnya.
Nah, sekarang untuk waktu sekarang ya, ini adalah keberpihakan undang-undang sehingga rumah sakit itu menempatkan bidan ada di PK ya atau ruang bersalin. Tapi sebenarnya itu bisa perawat ada di ruang bersalin gitu. Ya, sehingga tidak menjadikan alasan terus ini kemudian nggak bisa ngerjakan soal karena ini harus kita kuasai untuk soal gitu ya. Jadi Iya, Bu nah ini Dokter. ini nih Pak Kurnia Ahmad nih, saya Iya, sebagai sebagai seorang laki-laki laki-laki bingung. bingung. Sama Pak. Bisanya ngerjain, nggak bisa Sama. kerjakan. Ngerjain Tebak-tebak saja. ininya maksudnya. Kita sering dibayinya, Bu Dokter. Gitu ya. Iya, Bu Dokter. Oke. Nah ya, serius santai gitu ya. Insya Allah dia bisa belajar lah. Gitu. Yuk. Oke, teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang ingin tanyakan lagi, saya lanjut ke soal selanjutnya ya. Oke, teman-teman, ini soal selanjutnya. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Silakan teman-teman jawab di kolom chatnya nih. Memilih opsi apa sih untuk soal nomor 4 ini? Oke, Kak Haryanto nih yang selalu memulai nih. Selalu menjawab A. Kak Willy D. Kak Yanti D. Oke, gimana nih? Siapa yang mau memilih atau apa ya? Mengungkapkan dulu nih, kenapa sih memilih opsi tersebut? Ada Kak Izin Nasti? ya, Mas. Oke, siap Kak Yanti. Izin ya, Bu. Apa selanjutnya? Oke. Tindakan yang dilakukan perawat berdasarkan kasus klien tersebut. Seorang perempuan umur 25 tahun baru saja melahirkan bayinya secara spontan di ruang bersalin rumah sakit. Keadaan bayi menangis kuat, kemerahan pada kulit dan tonus ototnya baik, sedangkan plasenta belum lahir. Tinggi pundus uteri masih setinggi pusat dan sudah terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, di sini saya mengambil kunci jawaban D, melahirkan plasenta, dengan mengambil data mayornya, tinggi pundus plasenta belum lahir, tinggi pundus uterinya masih setinggi pusat, dan sudah terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, tindakan selanjutnya ya melahirkan plasenta. Itu Bu, terima kasih. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Yanti. Gimana Bu Nur Sauda? Bu Dokter nih. Ini ada yang beda nih dari Kak Angelina dan Pak Haryanto. Iya. Yuk, salah satu atau salah dua. Atau Coba. salah 3 nih. Iya, salah 3 itu Jawa Tengah. takut naik kereta api dari Mojokerto. Ayo, coba dari salah satu. Monggo, Lanjut alasannya apa aja ya? Bu. Lanjut aja Bu. Oh, langsung dilanjut Jelas. nih Bu. Ya Kak Haryanto sepertinya masih apa ya? Masih belum pede nih Bu untuk menjelaskan nih Bu. Gitu ya. Soalnya Iya. persalinan ini. Oh, persalinan. Oke, gimana? Bu Angelina gimana, Bu Angelina? Ya mungkin Bu Angelina nih. Gimana Bu Angelina? Udah. Nah, sepertinya lagi belum bisa nih Bu. Oke, Gimana Bu? ya Mau baik. lanjut? Oke. Jadi, coba ya, apa tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat berdasarkan kasus klien tersebut?
Seorang perempuan umur 25 tahun baru saja melahirkan bayinya secara spontan di ruang bersalin sebuah rumah sakit. Bayi menangis kuat, kemerahan pada kulit dan tonus otot baik, sedangkan plasenta belum lahir. Tinggi fundus uteri setinggi pusat dan sudah terdapat tanda plasenta. Siap-siap mau lahir, tapi apa yang harus dilakukan? Haruskah langsung melahirkan plasenta ataukah yang lain? Nah, coba kita lihat jawabannya. Iya. Jadi sebelum melahirkan plasenta, kita pastikan dulu janin tunggal atau ada janin yang masih ada di dalam gitu ya. Kita kan nggak tahu nih apa namanya soal ini ada USG-nya atau enggak kan gitu ya. Lain kalau misalkan soalnya USG menunjukkan janin tunggal gitu. Nah, jadi kebijakannya adalah bahwa sebelum melahirkan plasenta pastikan janin tunggal. Baru kemudian itu ya. Nah, di nomor berapa? Kalau pastikan janin itu tunggal. Di nomor APN nomor 27. Iya, betul. Periksa fundus uterus sebelum memastikan ya. Nah, untuk memastikan kehamilan itu tunggal. Baru kemudian injeksi oksitosin, klaim tali pusat, regangkan tali pusat, lakukan masase dan lahirkan plasenta. Begitu sobat kompeten. Jelas ya? Jelas Bu Yuk. Dokter. Ya. Jelas. Jelas, Bu. Jelas nih teman-teman, nggak ada yang ingin tanyakan lagi? Gimana, Lanjut, teman-teman? Mas. Oke, dilanjut. Oke, saya lanjut. Ini soal nomor 5, waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Silakan teman-teman untuk menjawab soal nomor 5-nya nih. Jawaban apa sih yang dipilih untuk nomor 5? Gimana nih teman-teman? Oke, Kak Rines menjawab D. Gimana Kak Rines? Oke, Kak Haryanto dengan keyakinannya Bismillah C. Kak Willy D. Oke, Kak Rines, Kak Haryanto atau Kak Willy? Atau Kak Kurnia nih, Bismillah B. Siapa nih yang mau menjelaskan nih? Semoga berjamaah ya, Mas. Oke, siap. Gimana Bu Dokter nih? Bu Dokter Sauda? Soal masih di mute nih. Langsung Oke. nih. Iya, langsung udah mulai pede nih Bu. Karines yang mau langsung ini Wah, nih. saya tahu soalnya besok libur. Jadi Iya, benar ya. maunya cepet-cepet nih. Kalau saya juga mau nih cepet-cepet ada pengajian untuk apa itu Maulid Nabi. Itu ya. Oke ya, seorang perempuan usia 21 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan mulas-mulas yang semakin sering pengeluaran cairan bening dari jalan lahir. Pada pemeriksaan didapatkan pembukaan serviks 8, penurunan kepala 3/5, terdapat molase tapi masih dapat dipisahkan. Selaput ketuban sudah pecah dan kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 10 detik. Nah, tindakan apa untuk mengatasi masalah pada kasus di atas gitu ya.
Kunci jawabannya adalah Kan. oke. Jadi Bismillah. ya, ternyata Salahnya jawabannya berjamaah nih. nggak ada yang jawab. Salahnya berjamaah nih. Kenapa nih Ibu bisa Ya, terkecoh mungkin ini nanti Ibu? ada yang tanya. Mungkin ada yang Iya. tanya. Tapi kalau kita simak coba ya. Kan sudah tahu tuh Bu, udah ada kontraksinya 3 kali gitu kan. Ya kan? Nah, kemudian mengapa kok masih dianjurkan untuk ini kuncinya memantau kontraksi uterus. Jadi pembukaan di sini adalah serviks 8 cm. Pada fase ini adalah fase aktif dilatasi maksimal seperti pada soal nomor 1 tadi. Kuncinya adalah sudah dilakukan VT. Boleh nggak dilakukan VT lagi? Tidak, Bu. Tidak. Gitu. Kemudian posisi kepala sudah masuk PAP 3/5 dan kontraksi 3 kali dalam 10 menit. Kita tahu bahwa ya kemajuan persalinan itu ditandai dengan meningkatnya kontraksi ya baik dalam frekuensi maupun lamanya gitu ya, durasi. Jadi kesimpulannya apa? VT belum boleh dilakukan lagi. Yang diperkenankan adalah pemantauan kontraksi Kontraksi. untuk memperkirakan pembukaan lengkap. Begitu 4-5 kali dalam 10 menit, lamanya di atas 40 detik, maka baru ini kita ada keluhan, Bu saya nggak bisa nahan lagi, Bu saya pengen mengejan. Nah, kita pastikan datang baru PT. Oke, setuju? Gimana teman-teman? Setuju, Bu, Dokter. Setuju. Setuju. Oke. Setuju nih katanya nih. Ada 7 yang kali tambah 7 sama dengan 14. Setuju gimana? nggak setuju? Ayo kita. Jelas. Oke, gimana teman-teman nih? Ada yang ingin tanyakan lagi nggak untuk soal nomor 5-nya? Kalau nggak ada, mau saya lanjut nih. Oke. Lanjut, Mas. Oke, lanjut nih, Bu. Oke, ini soal nomor 6, teman-teman. Waktunya saya mulai dari sekarang. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman menjawab untuk soal nomor 6. Gimana teman-teman? Belum ada yang mau menjawab nih, Bu. Belum dibuka? Udah? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Oke, Yuk. beragam lagi nih, Bu. Ada 2, Wih, B dan E. bacanya bebek. Iya, Karines membuka dengan jawaban B, diikuti oleh Kanasti, Kayanti, Kak Haryanto, dan teman-teman yang lainnya. Kak Jawabannya Willy. bebek. Gimana? Ini sedikit ada gimmick juga ya, Bu, dalam jawabannya, Bu, ya. Iya, nah ini BBB. Bukan bintang biasa. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin menjelaskan? Kayanti nih langsung. Iya, Mas, saya coba. Siap, Kayanti. Halo, izin Ya. ya Bu. Izin ya Bu, apakah tindakan selanjutnya yang dapat diberikan untuk pasien tersebut? Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke klinik bersalin dengan keluhan mulus-mulus sejak 6 jam yang lalu dan bertambah sering dan kuat. Pasien mengatakan seperti ingin BAB. Hasil pemeriksaan Leopold didapatkan PFU pada pertengahan plexus pusat, punggung kanan bagian bawah kepala dan sudah masuk PAP. DJJ 132 kali per menit. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 3 cm, efisien 20%, ketuban merembes. Nah, di sini saya mengambil jawabannya
B. Meminta pasien untuk bed rest. Karena apa? Karena dari hasil pemeriksaan Leopoldnya didapatkan kepala sudah masuk PAP, DJJ 132 kali per menit. Pada pemeriksaan dalam sudah didapatkan pembukaan 3 cm dan ketubannya sudah merembes. Jadi pada kondisi seperti ini biasanya si ibu dianjurkan untuk bed rest supaya untuk mencegah ketubannya itu banyak keluar, untuk mencegah kekeringan, karena pembukaannya masih 3 cm, artinya proses persalinannya masih lama, Bu. Kalau menyarankan pasien untuk meneran, nggak usah terlalu jauh, tidak mungkin. Kalau mengobservasi DJJ setiap 5 menit, nggak mungkin, karena di sini DJJ-nya masih bagus, normal. Dan untuk melakukan pemecahan ketuban juga segera mungkin, tidak mungkin. Itu sangat berisiko. Apalagi untuk menganjurkan pasien rileks dan berjalan, itu akan berisiko untuk ibu pada ketubannya akan cepat habis. Jadi yang paling pas buat saya di sini dari clue-nya ketubannya itu merembes, itu meminta pasien untuk bed rest. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yanti. Gimana Bu Nur Sauda? Sudah Oke, cukup? baik. Ya. Oke, kita bahas ya. Tadi Bu siapa yang barusan Kak Yanti Pasar Ibu. oh ya, Kak Yanti ya. Oke, seorang perempuan usia 30 tahun keluhan datang dengan mules-mules, terus hasil pemeriksaan Leopold didapatkan pertengahan PX dan pusat. Nah, berarti apa? Oh, bisa jadi ini adalah kehamilan dengan minggu, 40 minggu ya, aterm. Punggung kanan, kemudian bagian bawah kepala dan sudah masuk PAP, DJJ 132 kali per menit. Pada pemeriksaan didapatkan, nah ini kata kuncinya nih, pembukaan 3, kemudian ketuban merembes. Nah, berarti ketuban di sini adalah sudah pecah. Gitu. Nah, kita gitu ya. Nah, apa tindakan selanjutnya yang diberikan oleh pasien tersebut gitu ya. Nah, kata kunci dari pembukaan 3 belum lengkap, masih fase laten, sedangkan ketuban udah pecah. Padahal ketubannya sudah pecah itu harusnya adalah ketuban pada saat pembukaan 10 atau pembukaan lengkap. Maka apa yang harus dilakukan gitu ya pada keadaan seperti ini? Nah, kunci jawabannya adalah iya, apa? Meminta pasien untuk bed rest. Oke, yang Berarti B apa? berarti ini. B ya. Pak Kurnia Ahmad dari Poltekkes. Ya, bismillah. Iya. Diijabah doanya. Ya, jadi pembukaan 3 cm ya, tapi ketuban sudah pecah, maka yang dianjurkan adalah apa? Bed rest. Karena pada keadaan ini ibu pasien tersebut mengalami KPD atau KPP. Maka supaya kan merembes bukan keluar semua ya. Jadi sambil menunggu jam gitu, ketuban yang pecah ini akan tentu berdampak gitu ya, berimpact pada keselamatan bayi dan risiko terjadi infeksi baik pada ibu maupun bayinya. Nah, supaya gitu ya yang keluar tidak terlalu banyak akibat aktivitas gitu ya, maka pada ibu ini dianjurkan untuk bed rest. Sampai apa? Sampai nanti volume ketubannya sudah tidak bisa ditoleran. Nah, kalau memang nanti melahirkan itu dengan ketuban yang cukup pada saat pembukaan lengkap, beres. Tapi kalau sebelum pembukaan lengkap, paling tidak ya memberikan space, waktu ya untuk pematangan paru bagi janin. Meskipun hanya dalam hitungan jam. Gitu. Yuk. Gimana teman-teman? Untuk nomor 6 ada yang ingin tanyakan? Atau mau langsung lanjut aja nih? Oke, dilanjut aja. Ini soal nomor 7 ya teman-teman. Waktunya Ya. saya mulai dari sekarang. Ya.
Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman, silakan jawab nih. Oke, Bu Dokter nih. Sepertinya ya, baru mau saya bilang sepertinya sudah kompak nih untuk soal terakhir. Tiba-tiba ada yang menyelipkan nih, huruf B. Kak Willy menjawab Mungkin kan justru B yang benar gitu ya. iya, itu dia. Bismillah. Ya Allah, betul. Oh, malah D Nih, ya. oh, nih Kak Kurnia nih sampai caps lock nih ngetiknya nih. Gimana? Teman-teman ada yang ingin menjelaskan nih karena ada 3 opsi nih. Ada C, B, dan D. Coba izin menjawab, Kak. Oke, Kak Willy dulu nih, Kak Willy habis baru Kak Yanti. Oke, silakan Kak Willy. Apa prinsip etik yang diterapkan oleh perawat saat meminta persetujuan melakukan pemeriksaan HB? Seorang perempuan umur 29 tahun hamil dan periksa di poli hamil puskesmas diantar suaminya. Pasien mengeluh sering pusing dan badan cepat lelah. Hasil pemeriksaan konjungtiva anemis dan ekstremitas dingin. Selanjutnya perawat meminta persetujuan pasien dan suami untuk melakukan pemeriksaan kadar HB. Di sini perawat kan meminta persetujuan kepada pasien dan suami untuk melakukan pemeriksaan kadar HB. Jadi prinsip etik yang dilakukan perawat yaitu yang B, berbuat baik. Mungkin jawabannya itu, Kak. Sementara. Oke, Kak Willy menjawab B. Oke, terima kasih Kak Willy. Oke, sekarang Kak Yanti nih. Sudah ingin sangat sekali nih memberikan penjelasan. Silakan Kak Terima Yanti. kasih Mas, izin ya Bu. Apa prinsip etik yang diterapkan oleh perawat saat meminta persetujuan melakukan pemeriksaan HB? Seorang perempuan umur 29 tahun hamil dan periksa di poli hamil puskesmas diantar suaminya. Pasien mengeluh sering pusing dan badan cepat lelah. Hasil pemeriksaan konjungtiva anemis dan ekstremitas dingin. Selanjutnya perawat meminta persetujuan pasien dan suami untuk melakukan pemeriksaan kadar HB. Nah, di sini saya mengambil datanya, kuncinya dari selanjutnya perawat meminta persetujuan pasien dan suami untuk melakukan pemeriksaan kadar HB. Saya mengambil kunci jawaban C, otonomi, karena prinsip etik otonomi itu adalah di mana si pasien memiliki hak untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Kalau justice itu adalah prinsip etik yang bertindak adil, sementara beneficent itu berbuat baik, dia lebih mengarah kepada prinsip etik perawat memberikan penkes atau melakukan tindakan sesuai SOP. Kalau D, normal efisiensi itu adalah prinsip etik yang tidak merugikan, jadi kurang pas. Apalagi E, confidentiality itu kerahasiaan. Nah, yang paling tepat dari data yang ada ini meminta persetujuan itu yaitu C, otonomi. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Kak Yanti. Gimana Bu Dokter? Ya, mana ya yang benar ya? Nah, Oke. Sepertinya B. jadi kata kuncinya udah saya tulis itu di soal. Apa prinsip etika yang diterapkan oleh perawat saat meminta persetujuan? Justice kah? Beneficiency, otonomi, non-maleficence, ataukah confidential? Beneficiency. Kunci jawabannya adalah Gimana nih teman-teman? Beneficent. Sambil banyak yang menunggu tetap nih, C Bu. ya. Jawabannya tetap Otonomi. C. Ya, kunci jawabannya adalah C, yaitu otonomi. Yes, benar lagi. Yes, benar lagi tuh. Nah, apa jadi keterangan dari otonomi apa? Jadi prinsip otonomi di sini adalah merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan yang tidak memaksa, gitu ya, dan bertindak secara rasional. Jadi meminta persetujuan pasien, gitu ya. Nah, sedangkan kenapa berbuat baik atau beneficence itu melakukan sesuatu yang baik. Nah, kalau nanti nggak ada di otonomi, nggak ada di justice, non-maleficent, kejujuran, nah boleh deh di
efisiensi gitu. Sedangkan di justice adalah prinsip keadilan yang dibutuhkan untuk tercapainya sesuatu yang sama atau adil terhadap orang yang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, serta kemanusiaan. Sedangkan non-maleficence adalah prinsip tidak merugikan. Jadi prinsip ini adalah mencegah bahaya atau cedera baik fisik maupun psikis selama perawat memberikan asuhan keperawatan pada klien maupun keluarganya. Sedangkan yang terakhir veracity atau kejujuran. Prinsip ini adalah berarti bahwa ya penuh dengan nilai kebenaran, nilai-nilai yang diperlukan oleh pemberi layanan kesehatan dalam ini perawat gitu ya. Menyampaikan kebenaran pada setiap klien untuk meyakinkan bahwa klien sudah sangat mengerti. Begitu sobat kompeten. Yuk. Gimana teman-teman untuk soal terakhir nih? Sudah benar tapi masih ada keraguan nih Ibu ya. Iya, gitu ya. Ya besok nggak ragu lagi. Iya, Ya. amin. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke. Ya. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan di soal terakhir ini? Kalau misalnya nggak berhasil nih, Bu, tahu sudah selesai aja nih, Bu. Iya, udah selesai aja. Oke, mungkin Ibu ada sedikit kata-kata nih atau pantun deh. Oh iya. Oke, Mas Diki minta tolong dibukain ya. Oke, siap. Oke, sobat kompeten, pernah nggak minum kopi gula aren? Pernah, Bu Dokter. Pernah. Jangan lupa bayar billingnya ya. Iya, Bu Dokter. Jika kalian ingin kompeten, jangan lupa belajar yang rajin ya. Baik, Bu Dokter. Terima kasih, Baik. Diki. Mohon maaf. Oke, terima kasih kasih juga semuanya. Bu Dokter yang sudah memberikan ilmunya pada malam hari ini. Oke, kalau misalkan sudah diberi motivasi nih oleh Bu Dokter, berarti saya izin stop share screen-nya. Oke, Bu Dokter, mungkin Bu Dokter Saudah ada keperluan atau ada kegiatan nih